Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan video sebelumnya tentang konfigurasi GRE ya, Generic Routing Encryption Encapsulation. Kali ini kita akan coba untuk mengimplementasikan topologi GRE pada interface atau pada perangkat antara perangkat Cisco dan perangkat Mikrotik ya. Di video sebelumnya kan kita sudah mempraktekkan menggunakan satu vendor ya. Nah, kali ini kita akan coba mempraktekkan menggunakan vendor Cisco router dan Mikrotik router. Di sini kita akan login terlebih dahulu. Di sini kita terlanjur masuk di term of service-nya ya. Harusnya tadi kita tekan tombol no ya. Kita coba back down dulu. Kita masukkan passwordnya di sini. Nah, sudah selesai memberikan password. Di sini would you like to enter. Ini Cisco. Coba masuk kembali ke Mikrotiknya. Nah, di sini agar bisa lebih mudah untuk disimak ya atau dilihat. Kita akan coba buka di tab baru. Kita coba cek interface-nya dengan interface print. Kita akan cek IP address-nya. Kita bisa lihat di sini Mikrotik router Mikrotik kita mendapatkan IP 10.137.25.137.205 ya. Itu IP address untuk Mikrotik router. Selanjutnya kita bisa masuk ke Cisco router ya. Kita masuk ke configure terminal. Kita lihat IP address yang didapatkan. Di sini juga sudah dapat IP DHCP, sudah dapat IP 10.0.137.52 ya. Statusnya sudah pakai IP DHCP. Kita akan coba catat ya IP address-nya. Kita coba tambahkan note. Jadi sekarang Cisco router dan Mikrotik router sama-sama sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita masuk lagi ke konsol pada Mikrotik ya. Kita pastikan bisa terhubung ke. Jadi sama-sama antara Mikrotik dan Cisco dapat saling ping ya melalui jaringan internet. Kita bisa lihat pingnya sukses dan sini kita akan menentukan IP address LAN ya untuk jaringan pada Cisco router dan jaringan pada Cisco pada Mikrotik network ya. Jadi masing-masing perangkat di sini memiliki jaringan LAN-nya masing-masing ya. Jadi di Cisco router punya jaringan LAN dengan IP 10.0/27 dan di Mikrotik router punya IP address 20.0/27. Jadi itu yang akan kita konfigurasi. Kita tambahkan dulu IP address-nya ya. 20.30/27 di interface Ether 2. Selanjutnya kita akan aktifkan fitur DHCP server ya. Kita setting DNS-nya dan selanjutnya kita akan tambahkan gateway. Di sini kita bisa lihat gateway-nya sudah ada secara otomatis. Setelah memastikan gateway-nya sudah ada, kita akan konfigurasi NAT-nya ya agar klien dapat terkoneksi ke internet melalui out interface Ether 1. Kita harusnya di sisi klien ya sudah bisa connect ke internet. Kita coba request DHCP dari klien VPCS 2. Di sini sudah dapat IP DHCP. Kita pastikan bisa ping ke gateway dan berhasil bisa ping ke gateway dan kita juga sudah bisa terkoneksi ke internet.
ini overall sudah bisa ya, sudah bisa terkoneksi dengan baik ke internet. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan konfigurasi di sisi Cisco router ya, karena di MikroTik sudah selesai. Kita akan konfigurasi interface Ethernet 0/1. Kita masukkan IP address-nya 10.30/27. Di sini pakai menggunakan subnet mask ya, subnet mask full ya, no shutdown, exit. Kita akan buatkan DHCP poolnya ya untuk klien yang ada pada Cisco router. Kita masukkan networknya 10.0.224, default rootnya 10.30, DNS servernya 888 ya. Oke, selanjutnya kita simpan konfigurasi. Nah, di sini harusnya klien sudah bisa terkoneksi ke router ya, atau sudah mendapatkan IP address secara dynamic. Oke. Ya, klien sudah dapat IP address 10.1/27 dan harusnya sudah bisa ping ke 10.30. Oke, jadi klien sudah bisa saling terkoneksi ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan konfigurasi agar klien dapat terkoneksi ke internet dengan membuat sebuah access list untuk klien kita. Jadi access list 1 permit 192.168.10.0.0.031. Kita buat konfigurasi NAT-nya agar klien dapat terkoneksi ke internet ya, source NAT-nya, IP NAT inside source list 1 interface Ethernet 0/0 overload. Selanjutnya kita akan mendefinisikan interface inside dan interface outside ya. Jadi kita tentukan Ethernet 0/0 adalah interface inside, outside ya, atau interface yang terkoneksi dengan internet. Oke, di sini kita tunggu ya, agak lama ya. Oke, kita coba close ya. Kita coba cek lagi, harusnya konfigurasi untuk interface Ethernet 0/0 sebagai IP NAT inside sudah berhasil. Nah, di sini kita sambil menunggu, kita bisa coba apakah klien VPC 1 bisa terkoneksi ke internet ya. Di sini masih belum bisa. Oke, kita ketikkan sekali lagi IP NAT outside dan exit interface Ethernet 0/1 inside ya. /1 IP NAT inside. Oke, di sini harusnya klien kita sudah bisa terkoneksi ke internet. Kita ping lagi. Oke, sudah bisa terkoneksi ke internet dengan baik. Selanjutnya kita bisa ping ke domain. Oke, sama juga sudah berhasil terkoneksi ke internet. Nah, selanjutnya kita akan membuat atau mengkonfigurasi GRE-nya ya, agar klien yang berada pada Cisco router dapat terkoneksi dengan klien yang berada pada MikroTik router ya. Di sini saya buatkan interface GRE-nya pada MikroTik. Ya, sama persis dengan video tutorial sebelumnya menggunakan local address dan remote address. Dari local address-nya 10.0.137.205 dan remote address-nya adalah IP dari lawan routernya ya, yaitu Cisco routernya. Selanjutnya kita coba cek interface print. Di sini GRE-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mendefinisikan atau memberikan IP address untuk interface GRE-nya ya, agar mempermudah kita dalam melakukan proses routing. Di sini kita berikan IP address 11.11.11.1/30 interface print interval 1 ya. Kita akan memantau secara real time apakah GRE tunnelnya sudah running. Kita akan berpindah ke router Cisco. Di sini kita akan buat interface tunnel baru ya, tunnel 0. Kita akan tambahkan IP address-nya 11.11.11.2. Oke.
256/30 ya, 252. Selanjutnya kita akan definisikan tunnel source-nya. Jadi tunnel source address di sini bisa kita masukkan interface, bisa juga kita masukkan IP address ya. Selanjutnya tunnel destination adalah IP public dari lawan ya, dari MikroTik router 10.137.205 ya. Oke, 205 IP public dari router tersebut. Oke. Selanjutnya kita harusnya sekarang GRE tunnelnya sudah berstatus running ya. Oke, kita bisa lihat sudah berstatus running atau R. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengecek konfigurasi interface briefnya. Oke, kita bisa ping ke 11.1. Oke, berhasil ya. Jadi antara MikroTik dan Cisco dapat saling melakukan ping untuk IP publiknya ya. Nah, di sini kita akan mencoba atau memastikan bahwa klien yang ada pada MikroTik router dapat saling terkoneksi. Jadi kita akan tambahkan routing baru ya. Jadi dari MikroTik router kita akan routing ke 10.0/27 via atau melalui gateway 11.11.11.2. Jadi proses routingnya itu akan melalui gateway 11, melalui gateway tunnel ya. Sini juga kita buat sama IP root spasi 192. Oke, di sini kita pastikan harusnya sekarang belum bisa melakukan koneksi ping ya. Pingnya masih request timeout. 20.29 juga masih request timeout. Di sini kita harus menambahkan routing di dua sisi ya. 192.168. IP address-nya 20.0. 20.0, 255, 255, 224. Gateway-nya 11.11.11.1. Oke, jadi gateway-nya adalah melalui atau via tunnel, via GRE tunnel. Nah, kalau kita coba simulasikan kembali, harusnya sekarang antara klien dapat melakukan koneksi ya, interkoneksi. Yang sebelumnya timeout sekarang sudah bisa terkoneksi dengan baik. Tapping lagi. Oke, di VPC 1 dan VPC 2 juga sudah bisa terkoneksi. Jadi sangat mudah ya implementasi konfigurasi antara implementasi konfigurasi GRE tunnel pada antara perangkat Cisco dan MikroTik. Kita bisa trace juga di sini, kita bisa lihat traffic yang masuk atau keluar itu melalui interface atau IP tunnel kita, yaitu 11.11.0/30. Oke, sudah berhasil. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya informasikan proses desain topologi ini menggunakan layanan.smknet.my.id, di mana layanan ini dapat diakses secara free ya oleh teman-teman. Silakan dicek username dan passwordnya dan linknya melalui video short kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.